Berdasarkan Ancok dan kawan-kawan, dalam transformasi leadership di tahun 2002, berikut adalah tantangan kreativitas dan inovasi menghadapi perubahan lingkungan global. Yang pertama adalah mobilitas. Di dalamnya terdapat investor yang dapat memilih di mana saja, dan teknologi informasi memungkinkan transaksi di mana saja. Lalu, yang kedua, keserempakan yang isinya ada barang atau jasa tersedia di mana saja dan produk memerlukan standar dunia. Yang ketiga, terobosan yang isinya ada hiperkompetensi, swastanisasi, deregulasi, dan inovasi. Lalu, menurut Stoner dan kawan-kawan, di tahun 1996, tantangan kreativitas dan inovasi menghadapi perubahan lingkungan global adalah yang pertama, kedekatan, yang isinya ada pengaruh teknologi informasi. Yang kedua, lokasi, yang isinya memperluas operasi organisasi melewati batas banyak negara. Dan yang ketiga adalah sikap, yang isinya sikap baru dan terbuka terhadap praktek manajemen secara internasional. Tantangan kreativitas dan inovasi menghadapi lingkungan bisnis di abad 20 dan 21. Yang pertama, terjadi perubahan yang cepat dan dahsyat mengakhiri milenium kedua ini. Yang kedua, Indonesia dilanda krisis ekonomi dan menimbulkan dampak, yaitu ekonomi depresiasi nilai rupiah atas dolar dan politik terbukanya demokrasi sehingga menimbulkan dampak di bidang sosbudhum. Dan yang ketiga, kondisi ini perlu disikapi secara proaktif. Lalu selanjutnya ada era kreativitas dan inovasi di era sekarang. Hal tersebut ditandai oleh satu kesementaraan, yang berarti pasti sebuah inovasi akan terus berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Yang kedua ada keanekaragaman, yang berarti setiap inovasi memiliki banyak variasi yang bisa diwujudkan. Yang ketiga, kebaruan, yang berarti setiap inovasi selalu merupakan hal yang terbaru dari inovasi sebelumnya, atau bahkan inovasi yang belum pernah dibuat sekalipun. Selanjutnya, ada perubahan inovasi. Pada setiap inovasi dari zaman ke zaman pasti selalu berubah-ubah, dan ini beberapa pengingat untuk selalu membuat inovasi terbaru mengikuti zamannya. Yang pertama, bagi yang tidak mau berubah dan tetap mempertahankan asumsi lama, pasti akan mundur atau hancur. Lalu yang kedua, kesuksesan di masa lalu akan menjadi formula kegagalan bila diterapkan pada bisnis masa kini. Yang ketiga, perusahaan perlu melakukan peninjauan ulang atas semua asumsi dan tata kerja perusahaan agar dapat lebih maju. Lalu yang terakhir, kunci sukses perusahaan termasuk individu terletak pada kemampuan memberikan respon yang tepat terhadap tuntutan perubahan tersebut. Selanjutnya ada entrepreneurship. Berikut merupakan ciri-ciri dari entrepreneurship. Yang pertama ada inovator. Yang kedua value creator. Yang ketiga ada calculated risk taker. Yang keempat ada pathfinder. Yang kelima ada research organizer. Lalu yang terakhir ada high achiever. Selanjutnya ada entrepreneur versus intrapreneur. Yang pertama yaitu entrepreneur, yaitu seseorang yang mengisi peran sebagai wirausahawan di luar organisasi. Lalu yang kedua ada intrapreneur. Jadi, setiap pemimpi, mereka yang akan mengambil tanggung jawab langsung untuk menciptakan inovasi dalam bentuk apapun dalam organisasi. Intrapreneur mungkin pencipta atau penemu, tetapi selalu menjadi pemimpi yang menemukan cara untuk mengubah ide menjadi kenyataan yang menguntungkan. Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru dalam situasi yang baru. Sesuatu yang baru itu adalah hal yang relatif, di mana beberapa orang bisa mengatakan kalau sesuatu yang baru tersebut adalah ide yang sudah usang. Kita, sebagai wirausahawan, harus mempertahankan kemampuan inovasi kita. Lalu, bagaimana cara mengelola inovasi yang benar? Yang pertama, individu harus mempunyai ide baru. Sebuah usaha harus terus-menerus memandang ke depan. Yang kedua, inovasi membutuhkan sebuah tim. Tim yang berada di dalam organisasi harus bisa mengembangkan kepribadian kelompok.
Inovator sukses. Inovator adalah orang yang memperkenalkan gagasan baru, ide baru, dan lain-lain. Inovator adalah orang yang selalu berpikir bagaimana caranya membuat terobosan baru atau inovasi. Contoh-contoh inovator sukses. Yang pertama ada Bill Gates. Bill Gates adalah penemu Microsoft yang sering kita gunakan pada saat ini. Bill Gates saat ini adalah salah satu orang terkaya di dunia. Dia juga melakukan beberapa usaha filantropi dan menyumbangkan sebagian besar penghasilannya ke organisasi amal. Yang kedua, Mark Zuckerberg. Mark adalah penemu Facebook, salah satu aplikasi sosial media yang paling banyak digunakan saat ini. Mark memulai inovasinya sejak dia berkuliah di Harvard. Inovasi tersebut berasal dari keinginannya membuat sistem jejaring sosial untuk kelasnya. Tetapi setelah ia pikirkan, akhirnya ia memutuskan untuk mengembangkannya bersama timnya dan lahirlah Facebook yang kita kenal saat ini. Kreativitas. Apa itu kreativitas? Menurut Maclean Solso 2007, kreativitas adalah suatu aktivitas kognitif yang menghasilkan suatu pandangan yang baru mengenai suatu bentuk permasalahan dan tidak dibatasi pada hasil yang pragmatis. Singkatnya, kreativitas adalah bagian dari inovasi, yang berarti tanpa kreativitas, inovasi tidak akan berjalan. Lalu, apa saja ciri-ciri orang kreatif? Ciri-ciri orang kreatif menurut Wilford. Yang pertama, fluency. Artinya, dia lancar dalam berpikir sehingga banyak gagasan yang muncul dari hasil pemikirannya. Yang kedua, flexibility. Artinya, dia memiliki pemikiran yang luas dan fleksibel, sehingga cukup cepat dan mudah dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, originally. Artinya, dia mempunyai gagasan asli dari pemikirannya tanpa menyontek milik orang lain. Yang keempat, elaboration. Artinya, dia dapat menguraikan ide atau pemikirannya secara rinci. Dan yang kelima, redefinition. Artinya, dia dapat mengkaji persoalan dengan perspektif yang baik. Menjadi orang kreatif tidaklah mudah. Pasti ada beberapa hambatan yang mencegah kita untuk menjadi orang yang kreatif. Apa saja hambatan itu? Yang pertama, kebiasaan malas yang buruk. Yang kedua, keterbatasan waktu dan energi. Yang ketiga, ketidakmampuan mengenali masalah. Yang keempat, takut gagal. Yang kelima, tidak bisa menerima kritik dan saran. Yang keenam, merasa puas dan tidak punya pendirian. Yang ketujuh, sulit berkonsentrasi. Nah, setelah mengenali apa saja hambatan yang mencegah kita untuk menjadi kreatif, selanjutnya kita juga harus mengenali apa saja karakter individu yang memiliki perilaku inovatif. Yang pertama, mencari tahu teknologi baru, proses, teknik, dan ide-ide baru. Yang kedua, menghasilkan ide-ide kreatif. Yang ketiga, memajukan dan memperjuangkan ide-ide kepada orang lain. Yang keempat, meneliti dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan ide-ide baru. Dan yang kelima atau yang terakhir, mengembangkan rencana dan jadwal yang matang untuk mewujudkan ide baru tersebut. Tahap-tahap perilaku inovatif. Perilaku inovatif merupakan perilaku kerja yang melalui proses pemunculan ide baru untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan menerapkan ide baru yang bermanfaat bagi pribadi maupun orang lain. Pada tahap pertama, perilaku inovasi dimulai dengan pengenalan masalah dan penghimpunan ide atau solusi dari permasalahan sebelumnya. Tahap kedua, mencoba mencari dukungan dari ide tersebut baik dari pihak tertentu atau sumber lain yang mendukung. Pada tahap ketiga atau yang terakhir, yaitu membuat modul atau prototipe inovasi dalam wujud nyata sehingga dapat dikembangkan dan bisa bermanfaat bagi pribadi maupun orang lain.
Menurut Scott dan Brice 1994, model perilaku inovatif individu terdiri dari 4 sistem. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan merupakan interpretasi kognitif situasi kelompok yang diberi label lingkungan psikologis. Yang kedua ada leadership. Bagaimana gaya kepemimpinan atau bagaimana pemimpin seharusnya bertindak untuk memunculkan kreativitas dan inovasi dari anggota-anggotanya. Yang ketiga ada kelompok kerja. Kerja kelompok mendukung seorang individu dengan memperbolehkan inovasi untuk muncul dan memberikan kesempatan kerjasama dan kolaborasi. Yang keempat dan yang terakhir, gaya pemecahan masalah. Gaya pemecahan masalah seseorang yang inovatif menggunakan gaya intuitif, bukan sistematis. Berikut ini merupakan model perilaku inovatif individu oleh Scott dan Brice 1994, di mana inovatif behavior atau perilaku inovatif dapat dibentuk dari leader role expectation, leader member expectation, career stage, dan systematic problem solving style. Namun, dukungan dari inovasi dan resource supply dari inovasi dapat terbentuk dari leader member expectation, intuitive problem solving style, dan career stage. Selanjutnya ada the principle of innovation, the do's. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam membuat inovasi. Yang pertama, bertujuan, sistematis, dan diawali oleh analisis peluang. Yang kedua, inovasi antar konseptual dan perseptual. Inovator yang sukses menggunakan otak kanan dan kiri secara seimbang. Yang ketiga, inovasi yang efektif terbuat dari hal yang sederhana dan terfokus. Yang keempat, inovasi yang efektif bermulai dari hal kecil. Setelah the principle of innovation, the do's, selanjutnya adalah the principle of innovation, the don'ts. Berikut ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat membuat inovasi. Yang pertama, jangan merasa menjadi yang paling pintar. Yang kedua, jangan beragam dan mengerjakan sesuatu dalam banyak hal. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu jangan berinovasi untuk yang akan datang. Setelah mengetahui prinsip-prinsip dari inovasi, berikut adalah 3 kondisi dari inovasi. Yang pertama, inovasi itu kerja, bukan hanya bayangan. Yang kedua, inovasi itu agar sukses dibangun atas kekuatan. 3, dan yang terakhir, inovasi mempunyai pengaruh sosial maupun ekonomi. Inovator yang konservatif adalah yang fokus pada peluang, bukan resiko. Kemudian, berdasarkan 3 kondisi tadi, inovasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu inovasi produk, inovasi proses bisnis, dan inovasi jasa atau layanan.